Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Not Valsman Group akan mempresentasikan tentang proyek kami untuk mata kuliah sistem embedded. Kami telah merancang desain sistem untuk memonitor kualitas udara dalam ruangan. Perkenalkan, saya Billy Samuel Setiawan. Dan saya nama dan Jaya Dalima. Dan saya Hari Truman Sohalim. Berikut adalah proyek kami. Kualitas udara dalam ruangan, atau yang biasa kita kenal dengan indoor air quality, sangat mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan kesejahteraan, terutama bagi orang yang banyak menghabiskan waktu dalam ruangan seperti pekerja kantoran, pelajar, dan penghuni rumah. Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk gangguan pernapasan, alergi, penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, dan lain-lain. Polutan udara dalam ruangan sangat beragam, meliputi partikulat mikroskopik, mikroorganisme, debu, jamur, bahan kimia, serta gas berbahaya seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Faktor-faktor seperti ventilasi yang buruk dan penggunaan bahan bangunan yang tidak ramah lingkungan dapat memperburuk kualitas udara dalam ruangan. Penelitian dan data dari berbagai organisasi kesehatan dunia, termasuk WHO dan IHME, menunjukkan dampak serius dari polusi udara dalam ruangan. Di Indonesia, yaitu pada tahun 2019, polusi udara dalam ruangan menyebabkan 76.867 kematian, yang merupakan 4,3% dari total kematian di negara tersebut, dan sekitar 8% dari seluruh kematian di Asia Tenggara. Berdasarkan data dan fakta ini, kami termotivasi untuk meningkatkan kemampuan pemantauan terhadap kualitas udara dan polusi udara dalam ruangan untuk mengurangi dampak negatif dalam kesehatan masyarakat. Selanjutnya untuk bagian cara kerja Mi Aqua. Cara kerja Mi Aqua ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, monitoring parameter ruangan. Sistem modular di setiap ruangan membaca kondisi udara ruangan via sensor-sensor yang mengukur parameter-parameter kualitas udara dalam setiap ruangan. Kemudian mengolah data. Data yang dihasilkan dari sensor tersebut kemudian diolah oleh SP32 di setiap ruangan dan setelahnya dikirimkan ke SP32 pusat. Yang terakhir ada menampilkan data. Setelah diterimanya data dari setiap ruangan, SP32 pusat kemudian menampilkan pada layar tampilan di ruangan pusat dan web klien yang ingin mengakses informasi dari SP32. Oke, next. Nah, untuk mengimplementasikan sistem ini, kami telah memilih beberapa teknologi seperti di tabel berikut. Yang pertama ada sensor. Sensor yang digunakan pada sistem kami adalah sensor CO2, kemudian PM2,5, dan sensor BME 280. Karena dengan 3 sensor yang relatif murah ini, kami sudah bisa memantau 4 dari 8 parameter kualitas udara dalam ruangan, bila mengacu pada standar pemerintah Singapura, yaitu SS554 tahun 2016. Sehingga kami rasa ini sudah cukup representatif akan kualitas udara dalam suatu ruangan. Kemudian ada microcontroller ESP32, dipilih karena memiliki kemampuan komunikasi dengan Wi-Fi dan CPU-nya berkinerja tinggi. Harga jual dari ESP32 ini juga relatif murah. Untuk tampilan, kami memilih layar OLED 5,5 inci untuk menjamin kenyamanan pengguna dalam membaca kualitas udara dalam ruangan. Kemudian dari segi perangkat lunak, ada penggunaan C++ sebagai bahasa pemrograman, karena C++ merupakan bahasa pemrograman yang standar digunakan di industri embedded system. Dan C++ juga pionir di bidang ini karena modalitas dan efisiensinya. Selanjutnya ada HTML, CSS, JavaScript, merupakan trio teknologi pengembangan website yang akan kami gunakan untuk web server, dan MQTT sebagai protokol komunikasi broker andal dengan bandwidth yang rendah untuk mendukung komunikasi dalam sistem. Ada juga protokol Wi-Fi untuk komunikasi nirkabel yang mendukung komunikasi dalam sistem dan juga keluar sistem. Dan selanjutnya ada Supabase. Supabase ini adalah layanan basis data PostgreSQL real-time online yang bisa digunakan secara gratis. Kami memilih layanan berbasis SQL karena data yang disimpan berbasis waktu, sehingga lebih cocok diterapkan dalam penyimpanan tabular seperti SQL. Kemudian yang terakhir adalah Unsupervised Machine Learning.
Ini adalah teknologi AI yang dipilih untuk mendukung kinerja sistem Yakua. Unsupervised machine learning diharapkan dapat membantu analisis data historis masing-masing ruangan untuk penentuan batasan parameter dalam peringatan anomali. Selanjutnya, untuk desain mockup dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ESP32 di setiap ruangan. ESP32 di setiap ruangan ini dilengkapi dengan sensor suhu dan kelembapan, sensor CO2, dan sensor PM2,5 untuk mendeteksi kualitas udara di dalam ruangan. Kemudian ada ESP32 pusat yang dilengkapi dengan OLED yang berfungsi untuk menampilkan data kualitas udara di setiap ruangan. Oke, next. Selanjutnya ada tampilan awal laman web Mi Aqua. Dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada grafik ringkasan yang menampilkan keseluruhan kualitas udara ruangan selama beberapa waktu terakhir. Kemudian parameter pada grafik bisa diubah dengan tombol-tombol pilihan parameter di bawah grafik. Kemudian juga terdapat drop-down filter untuk memfilter grafik berdasarkan tanggal. Untuk bagian kedua ada deret kartu ruangan yang menampilkan ruangan individual dalam bentuk kartu yang bisa digulirkan. Kemudian terdapat lingkaran warna dan teks yang menginformasikan kualitas udara di ruangan tersebut. Lalu ada tombol lihat detail pada setiap kartu untuk melihat detail lebih lanjut. Oke, next. Kemudian ada tampilan awal detail ruangan. Dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu yang pertama ada grafik detail ruangan yang menampilkan kondisi ruangan yang dipilih secara mendetil. Parameter pada grafik bisa disesuaikan dengan tombol di bawah grafik, dan terdapat drop-down filter untuk memfilter grafik berdasarkan tanggal. Kemudian bagian navigasi yang terdapat tombol kembali di bagian bawah judul halaman untuk kembali ke dashboard utama. Yang bagian terakhir ada double detail yang berisi data seluruh parameter pada waktu tertentu. Data bisa difilter berdasarkan waktu. Oke, next. Nah, untuk membangun prototipe dari sistem yang tadi sudah dijelaskan, kira-kira akan membutuhkan biaya sebesar Rp4.993.800 dengan rincian seperti pada tabel berikut ini. Nah, harga-harga komponen ini kami dapatkan berdasarkan survei di platform jual beli barang daring. Sekian untuk presentasi dari kami. Atas perhatiannya, terima kasih.